Hai semua, nama gue Ewing dan terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Mulai dari langkah kaki misterius sampai diganggu makhluk halus, berikut adalah 5 cuplikan vlog yang paling mengerikan bagian ke-17. Setelah pesan berikut ini. Kelima, TK berhantu. Ya, seperti yang lo notice ya, suara gue udah mulai habis nih. Aduh, semangat tetap malam Jumatnya ya. Jadi gini nih ceritanya ya. Yang kelima ini ada cerita tentang taman kanak-kanak atau TK. Nah, kebetulan kan TK itu identik dengan tempat anak bermain dan temanya pastinya itu menyenangkan. Tapi kalau bangunan TK-nya itu ada di pegunungan dan jauh dari mana-mana, kira-kira itu TK-nya masih bisa menyenangkan gak ya? Atau malah jadi horor? Ada satu video di channel Sudachan yang diupload tanggal 10 Februari 2021 kemarin. Ceritanya dia itu suka banget eksplor ke tempat yang banyak misterinya gitu. Nah, ketemulah satu bangunan TK yang katanya itu berhantu. Cuman tempatnya itu ada di pegunungan dan agak terpencil. Sudah, terus videoin ini bagian ruangan yang ada di TK itu sekitar jam 2 pagi. Pertamanya sih dia ngerekam area lorong utama, terus ke ruang kelas. Cuman ada hal aneh nih yang kejadian di toilet perempuan. Di situ kedengeran kayak ada pintu yang dibanting ketutup. Kata Sudah, itu suaranya berasal dari toilet perempuan. Diceklah sama dia, takutnya emang ada orang lain kan ya. Tapi kejadian selanjutnya itu malah bikin Sudah ini cabut dari gedung TK itu. Gua mau lo dengerin baik-baik. 右ってことは女子弁かよ。おい、女子弁入っていいの？まあいいや、入るか。お邪魔します。誰もいないよね。いるわけないよね。うん、誰もいない。いるわけないもん。一応男子弁も見ましょうか。男子弁閉まってるけど。はい、いない。いません。いたらおかしいよ、この時間帯、こんな山の中でさ。ねえ。こんな山の中の廃墟の中に。Pas abis dia cek ke toilet perempuan, itu dia nggak nemuin apapun. Begitu juga ke toilet laki-laki nih, dia cek lagi nih. Cuman, lo dengar lagi deh ya bagian ini. Nah, seperti yang lo denger ya, itu kayak ada semacam suara langkah kaki orang yang lagi lari. Itu kan lantainya kayu tuh, jadi kalau ngelangkah buru-buru, atau nggak usah buru-buru deh, kayak step biasa aja, itu pasti udah kedengeran. Sudah kan posisinya itu lagi diam ya, jadi kagak mungkin dong dia iseng kayak hentakin kakinya dia sendiri. Dari sini gue berpikir nih ya, ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ada semacam tikus, kucing, atau hewan lain yang sekiranya menyebabkan lantai kayunya itu menjadi bersuara. Atau emang ada yang bergerak, berlari begitu, tapi dia kasat mata. Keempat, basement hotel. Bentar guys, minum dulu. Ini bukan sponsor ya, bener suara gue mulai habis ya. Nah, oke, mulai lagi. Jujur ya, satu hal yang berat banget yang masih gue suka bikin merinding sendiri adalah tidur di kamar hotel sendirian. Kenapa? Karena gue nggak begitu tahu sejarah kamar yang gue tempatin tuh ada apa. Kan itu kamar itu bisa jadi tempat bunuh diri, atau tempat orang sakit, tempat orang meninggal, pembunuhan, dan lain-lain sebagainya. Maka dari itu, gue nggak pernah mau tidur di hotel sendirian. Kali ini, ada cerita mengenai hotel yang berhantu yang kisahnya dieksplor oleh seorang YouTubers. Channel YouTube Omar Ghost itu suka banget eksplor ke tempat berhantu ya. Banyak banget video dia yang lumayan serem, karena gue lihat beberapa situ kayak, ini kayaknya asli nih gitu. Satu waktu, Omar ini sama temennya, James itu melakukan penelusuran ke basement
Mispah Hotel. Katanya di basement hotel itu emang kayak tempat yang banyak gangguannya karena ada hantunya. Mereka lakuin explore ini itu persis di sekitar jam 3 pagi. Jadi pas pegawai hotel itu paling ya cuman beberapa doang yang standby ya. Cuman entah kenapa ada hal yang jadi tanda kalau di basement hotel itu ada orang lain selain Omar sama James. Jadi ada semacam tanda-tanda kehidupan mungkin. Nah, gue mau lo perhatiin baik-baik. Whoa, that's creepy. What would they do with that? This is for rocks. Oh, I was thinking it was like for sanding or something. What? Bro. See anything? No. Pas Omar lagi jelasin barang aneh yang dia temuin di basement ya, persis di belakangnya itu ada semacam jendela yang kebuka sendiri. Jendelanya itu terbuat dari kayu, terus cara bukanya digeser. Jadi pasti ada yang geser jendela itu biar kebuka. Cuman jaraknya agak jauh dengan Omar, jadi nggak mungkin kalau ditarik sama James pakai tali atau sama Omar diakalin kayaknya kurang banget gitu. Nggak cuma itu aja, beberapa waktu setelahnya mereka itu ke satu area yang katanya dulu dipakai jadi gudang penyimpanan. Nah, ini nih, gua mau lo perhatiin baik-baik apa yang kerekam di belakangnya James. Well, I'm gonna explain a little bit more why it's haunted. You're not gonna want to miss this, but let's make our way that way. Ooh, danger, no smoking. Must be something flammable in here. Bro, is that you? Whoa! 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 What the hell? I got that on camera, bro. There was a woman that just walked by right now. Nah, kalau gua slow mo terus gua cerahin dikit, itu di belakangnya James itu persis di lorongnya itu kayak ada yang lewat. Kelihatannya sih cuman hitam aja gitu, terus nggak lama hilang entah kemana. Dari cerita yang dibilang Omar, gudang penyimpanan ini itu tuh berhantu karena dulunya ada 3 orang yang nyoba buat gali ke area gedung untuk nyuri semua uang, emas, barang berharga yang ada di sana. Nah, dari 3 orang yang masuk ke tempat ruang penyimpanan, cuman 1 orang yang kabur. 2 pencuri lainnya itu ditemuin tewas di gudang karena dibunuh sama 1 orang yang kabur tadi. Makanya banyak penampakan di hotel itu. Terus selalu yang kelihatan itu 2 sosok pencuri di area basement dan lantai utama. Menurut gua ya, ini salah satu bukti bejat dan apes dari temen makan temen ya. Ini orang, ya, 3 orang perampok ini masuk, terus karena kerakusannya dia menghabisi 2 temannya. Udah mati gitu, malah jadi hantu. Aduh, ya. Mana masih muda. Ketiga, sosok hitam. Salah satu prinsip yang gue terapin ketika melakukan penelusuran adalah jangan pernah sendirian ya. Pokoknya kalau lo mau explore itu ajak temen lo atau siapa kayak gitu. Kalau bisa ya kalau bisa ya kayak bertiga atau nggak berempat. Jangan berdua. Setidaknya kalau bertiga atau berempat itu keamanan lo lebih terjaga gitu daripada lo explore penelusuran itu sendiri atau berdua. Termasuk penelusuran yang dilakukan oleh beberapa orang ini di channelnya Terrifying Channel. Nah ini tulisannya sih Korea ya, cuman kalau ditranslate ya artinya kurang lebih kayak begitulah. Mereka itu melakukan penelusuran ke daerah Gangwon-do. Itu salah satu provinsi yang biasanya menjadi destinasi wisata. Terus mereka itu datang ke satu gedung yang emang udah nggak kepakai. Katanya di gedung ini itu selalu kelihatan kayak ada penampakan di area depan. Taunya pas mereka mau cabut dari sana, ada sosok hitam yang ngawasin mereka dari lantai atas. Gua mau lo perhatiin baik-baik. 저기 왜 그렇게 됐어? 어디? 여기 저기 보이는데? 저기 있네. 첫 번째 왜 불 켜져 있어? 불 안 켜져 있어. 켜져 있어. 저기 안 보여 저기? 켜져 있잖아. 배우 이상한 거야 지금? 저기 뭐 설명 아니냐? 저기 뭐
왜? 저 움직였어. 뭐야? 잠깐. 선생님 잠깐만. 아 근데 사람 같진 않은데? 그럼 뭐야? 우리 아무것도 없었잖아 아까. Dari bawah mereka arahin kameranya itu ke satu jendela di lantai 2 gitu. Terus itu bayangannya kayak gerak di bagian tangan. Berarti emang ada sosok nih ya di sana yang ngawasin orang-orang ini. Cuman karena di awal videonya itu nggak liatin hal yang serem, apa mungkin ya selama mereka keliling gedung tadi itu diawasin terus-menerus sama sosok ini? Who knows? Kedua, hantu hoodie. Entah kenapa ya, gue selalu berpikiran kalau lo mau melakukan penelusuran gitu pasti ada hal aneh yang terjadi. Jadi kayak gue udah berekspektasi pasti ada something went wrong nih, ada something not good lah pokoknya intinya. Nah, penyebabnya itu apa karena hantu di tempat itu ya gue nggak tahu. Pokoknya something not good lah. Kalau penelusuran pasti ada aja. Nah, ada nih YouTuber Korea namanya aduh susah nih ya, The Doh Mikol datang ke satu rumah yang emang ditinggal sama yang punya, rumah kosong jadinya. Tapi di rumah itu masih banyak barang di dalamnya. Cuman dari keterangan orang sekitar itu emang rumahnya emang nggak ditinggalin sama siapapun. Baru aja dia rekam nih ya di pintu depan rumah udah ada kejadian aneh. Gua mau lo perhatiin baik-baik. 이동하라고. 바로미. 여기가 사람이 있다는 소리 들었어. 알아. 이제 뚫어. 뻥. 방금 운전. 뭐야? Wah, 대놓고 비치. Nah, lo lihat kan ya, itu kursi roda bergerak sendiri. Padahal si Mikol ini itu berdiri jauh di depan pintu masuk. Terus lagi ya, ada semacam coffee pot gitu yang buat nyeduh kopi ya, itu nyala sendiri. Di pantulan kaca kamar juga itu kelihatan ada kaki yang lewat di belakang Mikol. Tapi Mikolnya ini nggak sadar sama sekali. Nah, yang paling epic adalah pas di akhir video, Mikol nih balik lagi ke posisi depan pintu masuk ya. Nah, di meja makan itu ada orang yang kayak lagi duduk. Gue mau lo perhatiin baik-baik nih. 누구 있어요? 누구세요? 저기요. 누가 얼음 시켰어? 땡. 이리 와. 돌아. 누구야? 누가 얼음 시켰어? 땡. 돌아. 당신 나와봐봐. 당신 거기 그대로 있어. 나 신고하기 전에 그대로 있어. 가지마. Ini sosoknya ini ya, ini gue yakin si orang kayak pakai hoodie kupluk hitam gitulah pokoknya. Mana dia gerakin tangan lagi kan. Nah, gak berapa lama pas deketin, taunya sosok ini itu hilang cuy.
definisi ghosting ini. Jadi kayak baru pengen dekat atau udah hilang. Ini ghosting banget, ini ngeghost, ghost yang ghosting gitu. Padahal kalau dilihat-lihat sih ya, video Micol itu nggak ada jeda sama sekali. Bingung juga sih nih gue ya. Kalau orang tadi lari terus sembunyi kan ya harusnya nggak dalam waktu yang cepat. Apalagi udah dipanggil-panggil tapi nggak nyaut juga. Kalau itu hantu ya, masa ya sih hantu pakai hoodie kuplukan gini? Jadi yang bener yang mana nih menurut kalian? Tulis di kolom komentar. Pertama, bengkel angker. Kejadian aneh atau mengerikan itu bisa terjadi dimanapun ya, termasuk satu kejadian di bengkel, tempat modif mobil, tempat servis mobil. Ini salah satu tempat yang menurut gue termasuk dalam kategori tempat yang tidak angker, karena jarang banget ada penampakan atau kejadian aneh di bengkel mobil. Kayak seumur-umur gue belum nemu email gitu, jarang lah ada email bahwa bang ini bengkel tempat gue bekerja ini ada hantunya, itu jarang. Baru kali ini nih ya dapat nih dari YouTuber besar nih yang kebetulan bengkelnya itu dihantuin. Jadi ada YouTuber namanya itu Mighty Car Mods yang biasanya itu bikin video tentang modif mobil atau perintilan mesin mobil, terus ya dibuat di apa ya, kreasi mobil lah, intinya tentang mobil. Nah, tahu-tahu suatu ketika mereka ngalamin kejadian aneh nih. Nah, gue mau lo perhatiin deh ya, ini gue rangkum dari beberapa videonya nih. Jadi ada banyak video yang entah kenapa mereka dihantuin sama hantu. Jadi kan sebelumnya tuh tentang mobil tuh. Nah, ini ada beberapa video yang diganggu hantunya. Pertama nih, ada barang-barang yang ada di tempat mereka itu beberapa kali ketangkap kamera itu gerak dengan sendirinya. Gue mau lo perhatiin baik-baik. We bought Yaris as a bit of a funny joke thing, and then as what happens when you put a lot of energy into something, we actually love it. Like, this car is actually freaking awesome, and I think it's actually worth finding out what's wrong with it so we can fix it. It's worth saying as well that this issue that we have is the same thing that would happen if you actually didn't have any oil or enough oil in your car. Yeah. We used some super glue, and I mean that's some quality work right there. Anyway, we did get it running enough to see that the turbocharger was spinning. It's getting oil, but we've actually got to make it run. That was weird. We've actually got to make it run properly, and that's Marketplace, so you know they're going to be excellent. So let's get to work, people. It's going to be... What do you want? What is going on? What do you want from us? Seriously? Di video yang lain, beberapa detik di kaca mobil yang mereka lagi cek engine gitu ya, muncul bayangan putih. Nah, ini sekilas, wah, walaupun cuma sekilas, tapi itu bener-bener lo bisa notice lah. Jadi lo lihat di sebelah kiri layar, ya pokoknya kiri layar masih ini ya, kiri layar. Nah iya, cek persis di situ, itu muncul cewek, wah jelas banget asli. See what happens. Sure. Good. It has so far made 22 kilowatts. Kalau gua stop nih ya, bentuknya ini itu kayak wajah tapi warna putih dan nggak jelas gitu fitur mukanya. Tapi dari beberapa cuplikan tadi, banyak yang komentar kalau tempat mereka modif mobil ini itu emang dihantuin. Karena nggak mungkin YouTuber kayak yang biasa modif mobil begini itu ngebikin rekayasa tentang hantu-hantuan. Maka dari itu, ini menurut gua nih hal yang aneh, karena kok tumben aja gitu YouTuber yang modif mobil tahu-tahu ketemu sama hal-hal yang berhantu. Ini jarang loh. Bisa jadi ini beneran, atau bisa jadi ini adalah semacam settingan gitu supaya mereka mendapatkan ya subscribers baru. Terima kasih telah memberikan gue kesempatan untuk menemani malam Jumat lo. Oke. Ini sorry banget ya kalau suara gue mulai serak, suara gue mulai habis. Jadi kayak aduh, ya biasa lah. Jadi sorry banget nih kalau selama satu video ini suara gue serak-serak gimana, dan ya udah mulai habis nih. Jadi kayak tapi gimana juga malam Jumat gue mesti buat. Maka dari itu gue mau lo maklumin banget dengan suara gue di video ini. Semoga di minggu depan, di malam Jumat minggu depan, suara gue udah mulai mendingan dan ya udah mulai enak lagi ya. Oke? Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini, dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD, karena ini ada banyak nih ya, ada pendakian baru nih. Nah, gue mau subscribe karena nanti akan ada video pendakian di mana gue berempat ini mendaki gunung
Papandayan. Ini bakal seru banget, maka itu like, tweet, share, dan subscribe, terus juga nyalain notifikasinya. Terakhir, nama gue Ewing, dan sampai jumpa lagi di malam Jumat selanjutnya. Good night.